Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan semoga masih semangat dalam belajar. Walaupun belajar kita masih daring di rumah ya, tidak apa-apa. Nah, kemarin kita sudah libur 1 minggu karena libur akhir Ramadan dan libur Idul Fitri. Nah, mumpung masih dalam kesempatan Idul Fitri, di sini saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih belajar tema 8. Minggu kemarin kita belajar subtema 1. Nah, seminggu sekarang kita belajar subtema 2 ya. Nanti Bu Guru akan menjelaskan pelajaran tema ini dari pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Kalian bisa simak di buku panduan kalian di rumah atau buku LKS ya. Nanti bisa di sana ada tugas-tugas di sana ya. Kita awali dengan kita menyebut nama Allah dengan baca basmalah bersama-sama. Kita hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada kita untuk kita lebih paham dalam pelajaran dan memberikan apa yang kita lakukan ini menjadi bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya. Sekarang kita belajar pembelajaran 1. Subtema 2 ya, temanya tema 8. Nah, ini di subtema 2 ini yaitu kita belajar kemarau ya. Kemarau yaitu suatu keadaan yang tidak ada hujan ya, cuacanya panas ya. Kita belajar tema 1 pembelajaran 1 ini yaitu muatannya bahasa Indonesia KD 3.8 dan untuk keterampilannya yaitu KD 4.8. Nah, di sini kita baca bersama-sama ya. Ini tulisannya kan sudah besar, kalian kelihatan ya, besar sekali. Karena Bu Guru sekarang memakai panduannya buku pena ini, buku pena. Kalau kemarin di minggu kemarin Bu Guru ambil buku tema yang revisi terbaru. Nah, tapi sekarang menggunakan buku pena. Ini sama saja ya, tidak ada bedanya, materinya juga sama, namun lebih mudah dipahami. Yaitu di sini menuliskan kalimat pujian. Kita baca ya bersama-sama ya. Di Indonesia terdapat 2 musim. Yang satu adalah musim kemarau dan yang kedua adalah musim hujan. Betul. Nah, saat musim kemarau ini yang poin pertama adalah matahari bersinar terang ya. Tidak ada mendung karena tidak ada hujan. Udara terasa hangat atau bahkan kalau di siang hari itu ya udaranya panas karena mataharinya terik sekali. Nah, yang ketiga yaitu musim kemarau membuat persediaan air berkurang. Nah, tanah pun menjadi kering karena apa? Karena tidak ada hujan ya. Kemudian lanjut untuk berikutnya yaitu walaupun persediaan air berkurang, namun Komang ini ada suatu percakapan ya antara Komang dan Fitri. Ini Komang tetap ingin untuk menyiram tanamannya. Nah, di sini Fitri bilang gini, "Wah, kamu memang rajin sekali, Komang. Kamu tetap menyiram tanamanmu." Nah, ini si Komang memberi tanggapan, "Terima kasih Fitri, kan tanaman harus disiram setiap hari agar tidak mati atau layu." Nah, dari percakapan antara Komang dan Fitri ini, di situ ada kalimat pujian. Coba yang mana kalimat pujiannya? Kalimat pujian tersebut diberikan oleh Fitri kepada Komang ya, yaitu, "Wah, kamu memang rajin sekali, Komang. Kamu tetap menyiram tanamanmu." Nah, ini adalah merupakan kalimat pujian ya. Selanjutnya
Komang ini memberikan tanggapan atas kalimat pujian yang diberikan oleh Fitri, yaitu terima kasih Fitri, tanaman harus disiram setiap hari supaya tidak layu dan mati. Ini merupakan kalimat tanggapan dari pujiannya Fitri terhadap Komang ya. Ini di sini ada kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan ya, kekaguman atau itu adalah kalimat pujian. Oke, dilanjut. Tadi tentang materi tentang kalimat pujian ya. Ini yang kalimat pujian ini di buku panduan kalian ada, yaitu di halaman 30 ya. Di sini di halaman 30 yang ini. Nah, nanti kalian bisa dilihat di situ, kalian baca bacaannya di rumah bersama orang tua. Kemudian kalian cari kata pujian yang ada dalam percakapan antara Sita dan Dina. Di situ Sita, Dina, Dea, dan Leni ya. Di situ ada di halaman 30. Itu kalian bisa baca ya, dibaca kemudian dicari kalimat pujiannya yang mana. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu muatan PPKN ini ya. Muatan PPKN masih kaitannya dengan musim kemarau. Ini kita belajar KD 3.2 dan 4.2, yaitu menjelaskan aturan menghemat air. Nah, di sini ada di buku kalian di rumah, ada di halaman 31. Di situ kalian baca ya. Kalian baca di situ aturan menghemat air. Nah, sekarang kalian perhatikan bacaan di layar nih. Pada musim kemarau, hujan jarang turun. Nah, hal ini menyebabkan sumber air mulai kering. Persediaan air bersih pun mulai berkurang. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan air. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat air bersih. Ya, apa saja caranya? Nah, di sini satu. Ini adalah anak sedang mandi ya. Menggunakan air secukupnya saat mandi. Misalnya kalau sudah selesai, keran segera ditutup. Supaya apa? Supaya airnya jadi tidak terbuang-buang percuma ya. Terus kemudian ada lagi nih gambar yang kedua, yaitu sedang sikat gigi ya, sikat gigi. Nah, menutup keran saat sedang menyikat gigi. Ini kerannya ditutup dulu, jangan terus mengalir airnya, nanti terbuang-buang ya. Jadi ditutup dulu kerannya, kita gosok gigi. Kemudian ketika sudah gosok giginya selesai, kita kucurin airnya. Nah, kalau sudah selesai, kita tutup lagi kerannya supaya airnya jadi lebih hemat. Nah, selanjutnya yang gambar yang ketiga yaitu menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman ya. Itu sangat bagus untuk tanamannya jadi tambah subur kalau kita menggunakan air cucian beras, dan juga menghemat air karena airnya tidak dibuang tapi dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Kalian pernah nggak menyiram tanaman dengan air cucian beras? Coba ya di rumah dipraktekkan ya, nanti jadi tanamannya subur, airnya juga hemat ya. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah. Dan kemudian yang gambar selanjutnya yaitu ini Fitri ya, tidak membiarkan air keran terbuang. Nah, kalau sudah penuh, itu kerannya penuh, dimatikan atau ditutup kerannya supaya tidak terbuang ya. Nah, tentang menghemat air ini kalian nanti dikerjakan halaman 31 yang bawah ya. Yang ini kalian bisa kerjakan yang 1-5 halaman 31 ya. Kemudian sekarang masih dengan pembelajaran 1 yang muatannya SPDP ini ya, KD 3.3 dan 4.3.
Ini mempergerakkan gerak anggota tubuh melalui tarian. Nah, di situ ada di halaman lanjutannya ya, di LKS halaman lanjutannya halaman 32. Ini kita baca sekarang. Menari adalah kegiatan menggerakkan anggota tubuh dengan iringan lagu yang sesuai. Gerakan tari ada bermacam-macam. Di antaranya nih, kalian lihat nih. Contoh gerakan-gerakan tari adalah sebagai berikut. Yang ini gerak melambaikan tangan ya. Begini, melambaikan tangan. Terus yang kedua adalah gerak melompat. Nah, yang ketiga adalah gerak apa nih? Gerak memutar. Memutar. Nah, itu merupakan gerak tari ya. Terus selanjutnya, gerak tubuh tersebut dapat digabungkan menjadi sebuah gerak tari. Nah, gerak tari dapat dilakukan secara cepat, sedang, atau lambat ya. Gerakan-gerakan tersebut disesuaikan dengan cepat lambatnya irama lagu. Tentu kalian bisa dipraktekkan apapun lagunya, kalian bisa dengan gerakan tadi ya, melambaikan tangan, terus kemudian memutar, itu bisa digabungkan menjadi sebuah gerakan tari. Lanjut ini ya. Nah, itu sampai di situ pembelajaran 1 sampai di gerakan tari. Nah, di buku tugas kalian ada tugasnya yaitu membaca aja ya. Membaca materi yaitu halaman 32. Kayak gitu aja. Gerak anggota tubuh dalam tarian ya. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2. Ini menuliskan tanggapan dari kalimat pujian ya. Tadi kita sudah belajar di awal tuh ya. Komang memberikan tanggapan atas pujian yang diberikan oleh Fitri ya. Nah, tadi sudah disampaikan di sana. Kita perjelas lagi. Lah, ini muatan bahasa Indonesia lagi. 3.8 masih kaitannya dengan kalimat pujian ya, yaitu menuliskan tanggapan dari kalimat pujian. Nah, pada musim kemarau matahari bersinar terang. Panas matahari dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk mengeringkan pakaian. Mita membantu ibu menjemur pakaiannya. Sekarang kita lanjut. Nah, tuh ya. Ini Mita membantu ibunya sedang menjemur baju ya. Nah, ibu senang sekali melihatmu rajin membantu ibu. Kamu memang anak yang baik, Mita. Ini kalimat pujiannya ibu yang disampaikan kepada Mita. Kemudian Mita menanggapi nih, terima kasih ibu, aku berjanji untuk selalu membantu ibu selama aku mampu. Nah, pada percakapan di atas terdapat kalimat pujian ya yang diberikan oleh ibu kepada Mita ya. Nah, kalimat pujian tersebut diucapkan ibu untuk memberikan penghargaan atas sikap Mita ya. Sikap Mita sudah rajin, kalau diberi pujian nanti jadi tambah senang hatinya Mita itu, terus kemudian jadi bertambah rajin lagi. Nah, pujian tersebut membuat Mita lebih bersemangat membantu ibunya nih di sini ya. Kemudian lanjut, ini Mita menanggapi pujian yang diberikan ibu dengan cara mengucapkan terima kasih nih. Ada ini ya, menghadap ke sana. Ini kalimat apa nih tanggapannya yang diberikan Mita ya. Lanjut kita ke ini tadi pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2-nya yaitu tentang menanggapi kalimat pujian. Di sini ada di buku LKS, dibaca saja ya halaman berikutnya. Kemudian sekarang kita ke pembelajaran 3, yaitu menggunakan kalimat pujian dalam percakapan. Ini masih muatannya ini muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 ya.
Ini kita membaca percakapan di sini. Nah, di sini tentu juga ada nih halaman 34. Di situ ada percakapan antara Yudi, Hendra, Randy dan Denny. Hendra, Yudi. Nah, itu kalimat percakapan itu nanti kalian baca lagi. Nah, kalian kerjakan memberi tanda centang pada halaman 35-nya. Kalian beri tanda centang di situ ya. Itu tugas untuk kalian di halaman 35. Nah, sekarang kita baca percakapan yang ada di layar. Di sini percakapan antara Jonas dan Dedi. Percakapan dua orang ya, Jonas dan Dedi. Sekarang kita baca yuk yang Jonas yuk. Coba bagaimana Jonas bicara apa nih? Hai Dedi, apa yang sedang kamu lakukan? Dedi menjawab, aku sedang membuat layang-layang bersama ayah. Cuaca saat ini sangat tepat untuk bermain layang-layang. Jonas bilang begini, wah asik sekali Dedi, apakah layang-layang yang sudah jadi itu buatmu? Bagus sekali layang-layang itu. Dedi, terima kasih atas pujianmu Jonas. Iya, itu layang-layang buatanku dibantu oleh ayah. Apakah kamu mau ikut membuat layang-layang? Jonas bilang, tentu saja Dedi. Nah, dari kalimat percakapan itu bisa nggak kalian sebutkan mana yang termasuk kalimat pujian? Coba sebutkan. Yuk, mana ya? Oh iya, ini betul. Wah, asik sekali Dedi. Apakah layang-layang yang sudah jadi itu buatmu? Bagus sekali layang-layang itu. Ini merupakan kalimat pujian. Nah, dari percakapan itu, apakah kalian bisa menemukan mana kalimat tanggapannya? Tentu bisa. Ini dia. Dedi memberikan tanggapan ini ya. Terima kasih atas pujiannya Jonas. Itu termasuk kalimat pujian. Lanjut. Nah ini sudah dijawab nih ya. Tadi ya Jonas memberikan pujian kepada Dedi. Jonas memuji layang-layang buatan Dedi. Bagus sekali layang-layangmu Dedi. Dedi merasa senang pujian yang diberikan Jonas. Maka Dedi mengucapkan terima kasih kepada Jonas. Selanjutnya nih, sekarang kita ke pembelajaran 3. Masih tentang pembelajaran 3, tapi kita muatannya berbeda. Sekarang kita belajar muatan matematika, yaitu KD-nya 3.9 dan 4.9. Kalau di buku LKS kalian ada di halaman 36 ya, kalian baca. Dan untuk yang tabel untuk mengukur berat benda nanti kalian kerjakan di buku LKS saja ya. Mari kita mulai belajarnya ini tentang mengukur berat benda dengan satuan yang tidak baku. Kamu dapat mengukur benda-benda dengan satuan yang tak baku. Nah, kamu dapat menggunakan benda-benda kecil yang ada di sekitar kalian sebagai satuan berat. Nah, contoh nih, lihat nih. 1 botol itu beratnya sama dengan 5 buku tulis. Gimana ini? 1 botol sama dengan beratnya 5 buku tulis. Nah, berat buku ini adalah berapa kelereng tuh? Coba kamu hitung kelerengnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 1 buku, berat buku ini berapa? Yaitu 7 kelereng. Ini datar ini ya, nggak ada yang ke bawah dan nggak ada yang ke atas. Ini semuanya sama. Ini salah, ini tidak sesuai gambar nih ya tulisannya ya. Yang betul itu berat botol sama dengan 3 kelereng. Ini salah tulisannya ya. Bisa juga
kalau tulisan di buku itu mungkin kesalahan oleh pencetaknya. Kemudian kita lanjut lagi untuk menjelaskan aturan menghemat air di rumah ya. Itu tadi untuk matematikanya itu saja materinya, yaitu membandingkan berat benda ya. Yang ada di LKS itu nanti kalian bisa kerjakan dengan orang tua kalian, yaitu yang ini menimbang benda ya. Nah, yang di sini ya, menimbang benda. Terus kemudian kalian isi di tabel yang ada di situ. Kalian boleh menimbang pensil, boleh menimbang buku, boleh menimbang sepatu, boleh menimbang apa saja benda-benda yang ada di rumah kalian bisa timbang. Kemudian misalnya buku itu beratnya berapa pensil, misalnya pakai kelereng boleh, pakai apa saja boleh ya, alat-alat yang tidak baku. Dan nanti kerjakan halaman 37-nya itu, halaman 37 itu 1-4 ya. Setelah selesai menimbang nanti dilengkapi isiannya. Coba kalian latihan di rumah, dipraktekkan ya, supaya kalian jadi paham bahwa bisa mengukur berat benda itu tidak harus dengan timbangan yang memakai bandul itu, tapi bisa juga dengan satuan yang tidak baku ya, dengan benda ya, sama-sama benda. Kita lanjut ya, pembelajaran ketiga ini tentang muatannya PPKN, masih dengan menjelaskan aturan menghemat air seperti yang di atas tadi di pembelajaran 1 ya. Di rumah Jonas terdapat aturan ya. Aturannya apa saja? Yaitu salah satunya adalah aturan dalam menghemat air. Saat musim kemarau, sumber air di rumah Jonas mulai mengering. Orang tua Jonas membuat aturan menghemat air. Ketersediaan air bersih harus selalu tercukupi. Oleh karena itu, keluarga Jonas membuat aturan. Aturannya adalah ini ya, tidak boleh air itu harus dihemat ya. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga, tidak hanya oleh Jonas saja, tetapi harus dipatuhi oleh semua yang ada di dalam keluarga tersebut. Nah, berikut adalah beberapa aturan penghematan air yang dibuat oleh orang tuanya Jonas. Apa saja kita baca yuk. Yang pertama yaitu menutup keran saat tidak digunakan. Ya, yang kedua yaitu tidak membiarkan air keran terus mengalir saat menyikat gigi atau mencuci tangan. Yang ketiga yaitu menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman, atau kalau orang Jawanya itu banyu pesusen ya, banyu yang bekas untuk mencuci beras. Dan yang ketiga yaitu yang keempat yaitu memandikan hewan peliharaan di pekarangan rumah atau yang berumput supaya airnya itu tidak terbuang. Di situ bisa untuk menyirami rumput juga ya. Di situ ada di halaman 37, kalian baca saja di situ ya. Kalian baca di situ, dan kemudian apa saja aturan-aturan penghematan air yang dibuat oleh orang tua kalian di rumah, kalian bisa catat di buku tugasnya. Oke. Di situ mungkin sampai di sini saja dulu ya. Pembelajaran 3 sampai pembelajaran 3 dulu, nanti dilanjut lagi dengan pembelajaran 4 kita untuk pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.